Bila sahabat-sahabat Ramusen menjalankan leadership dengan baik, maka karir sahabat Ramusen pasti akan berkembang. Halo sahabat-sahabat Ramusen semua, dengan saya Lia. Kembali kita ketemu lagi di Ramusen Channel. Ramusen ini adalah channel yang bisa memotivasi, menginspirasi semua sahabat-sahabat Ramusen dalam mewujudkan mimpi-mimpi kalian semua. So, jangan lupa ya untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Nah, di kesempatan kali ini saya mau mengajak sahabat-sahabat Ramusen semua untuk mengunboxing sesuatu di dalam box yang sudah saya bawa kali ini, yang mana boxnya sangat apik, cantik, dan yang sudah pasti dalamnya juga pasti cantik dan menarik sekali. Tapi saya mau membuat sesuatu yang berbeda dari konten-konten yang lainnya, karena kalau di konten yang lainnya kalau kita bawa seperti ini, aduh, kayaknya kita akan nge-unboxing apakah itu handphone atau laptop. Tapi kali ini saya mau mengajak semua sahabat Ramusen untuk meng-unboxing sesuatu yang kalau nantinya ini sudah diterapkan, malah kita bisa beli laptop atau handphone. Nah, sahabat-sahabat Ramusen pasti penasaran dong, apa sih yang mau kita unboxing hari ini? Daripada penasaran, yuk kita buka sama-sama yuk. Oke, kita buka dulu ya kotaknya. Nah, yang mau kita unboxing hari ini adalah, ya, kita akan mengunboxing leadership. Apa itu leadership? Untuk mengetahui apa itu leadership, kita telah menyadur dari beberapa sumber yang terpercaya. Leadership atau kepemimpinan adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan diri sendiri atau orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Leadership memiliki kata dasar leader yang artinya pemimpin, serta kata tulit yang artinya bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-pikiran orang lain, membimbing, dan menggerakkan. Leadership merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi. Bahkan maju mundurnya suatu organisasi sering diidentikan dengan perilaku kepemimpinan dari pemimpinnya. Nah, sudah tahu ya apa itu leadership. Tapi di dalam leadership itu ada beberapa komponen-komponen lainnya. Apa aja itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah element of leadership. Elemen of leadership ini terdiri dari poin-poin yang lain juga. Apa itu? Yuk kita lihat lagi ke dalamnya. Elemen of leadership terdiri dari yang pertama, influence. Influence itu adalah cara seseorang leader mempengaruhi baik dirinya sendiri atau orang lain agar mau mengikuti langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua adalah tanggung jawab. Udah pasti dong, seorang leader itu harus bertanggung jawab. Yang ketiga adalah confidence. Confidence itu artinya berani mengambil action. Seorang leader itu kan pemimpin, maka dia harus bisa mengambil action karena dia harus membawa timnya. Apakah mereka harus maju? Apakah mereka harus mundur? Atau mereka harus ke kiri atau ke kanan? Atau mereka harus berhenti di poin itu? Ya kan? Yang keempat adalah fokus dan disiplin. Seorang leader harus bisa fokus dan disiplin terhadap langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan mereka. Apalagi nih? Coba kita ambil. Yang berikutnya adalah never give up. Never give up ini sama dengan can do attitude. Seorang leader harus punya jiwa never give up. Tidak boleh menyerah karena dia akan menularkan kepada timnya sehingga mereka akan menjadi bentuk suatu tim yang tidak menyerah dalam segala situasi dalam mencapai tujuan mereka. Yang berikutnya adalah always be thankful. Seorang leader harus bisa menciptakan rasa berterima kasih, baik untuk dirinya sendiri ataupun timnya dalam setiap usaha yang sudah diambil. Yang terakhir ada wise. Maksudnya apa?
dalam mencapai suatu tujuan pasti akan ada masalah-masalah yang timbul, baik itu masalah internal maupun masalah eksternal. Dan seorang leader harus bisa seperti yang disebutkan di sini, memprioritaskan tujuan mereka. Nah, komponen berikutnya dalam leadership adalah, yuk kita lihat lagi, fungsi leadership. Apa sih fungsi leadership itu? Karena fungsi leadership itu ada beberapa, yaitu pertama, direction guidance. Direction guidance adalah strategi yang berorientasi pada tujuan. Di sini adalah fungsi seorang leader dalam membentuk strategi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah organizing. Organizing adalah mengelola tim dalam usaha mencapai sasaran. Di sini adalah fungsi seorang leader, di mana seorang leader mengetahui kelemahan dan kelebihan daripada timnya. Dengan begitu, seorang leader akan mampu untuk memberi kekuatan untuk membuat suatu tim yang kuat dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang ketiga adalah problem solving. Problem solving adalah seorang leader harus bisa menjadi seorang problem solver. Problem solver di sini dalam artian bahwa seorang leader harus mampu memecahkan setiap masalah yang ada dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, apalagi coba kita lihat fungsi seorang leader di sini. Berikutnya adalah decision maker. Decision maker adalah seorang pembuat keputusan. Di sini adalah fungsi seorang leader di mana dia harus mempunyai action, harus bisa membuat suatu keputusan apa yang harus diambil oleh timnya dalam mencapai sasaran. Berikutnya ada communication. Communication di sini adalah komunikasi dua arah antara leader dan timnya. Di sini seorang leader harus terbuka, baik menerima masukan ataupun kritikan dari timnya. Berikutnya adalah teamwork. Teamwork adalah suatu fungsi dari seorang leader, bagaimana seorang leader harus bisa menciptakan kerjasama di antara tim, baik di antara tim dalam internal ataupun di antara tim yang lain. Berikutnya adalah change. Change di sini adalah seorang leader harus mampu untuk mengatasi setiap perubahan yang ada. Jadi apabila terjadi perubahan dalam mencapai tujuan, seorang leader harus bisa menjadi problem solver dan membuat perubahan, mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, coba kita lihat apalagi nih fungsi leadership berikutnya. Fungsi leadership berikutnya adalah people development. Apa itu people development? Itu adalah pengembangan diri dan anggota tim. Maksudnya, fungsi leader di sini adalah fungsi seorang leader bagaimana membentuk timnya dari yang biasa bekerja secara individu menjadi bisa bekerja di dalam tim. Nah, sahabat-sahabat Ramusen, kita akan membahas komponen ketiga dari kepemimpinan atau leadership. Apa itu? Yuk kita lihat lagi. Berikut adalah komponen ketiga dalam leadership, yaitu manfaat dari leadership. Apa itu manfaat dari leadership? Manfaat leadership terdapat dua komponen, yaitu manfaat terhadap diri sendiri dan manfaat leadership terhadap organisasi atau perusahaan. Kita akan membahas yang pertama, manfaat leadership terhadap diri sendiri atau self leadership. Apa fungsinya? Kita mampu mengontrol apa? Mengontrol pikiran menjadi positive thinking. Mengontrol pikiran menjadi positive thinking itu akan terlibat di dalam emosional kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Yang kedua adalah manfaat dari leadership terhadap diri sendiri, yaitu dapat membantu pribadi kita dalam mengenal siapa diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah. Berikutnya, mampu membuat kita mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Mampu membuat kita untuk fokus dan disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Nah, berikutnya, ini juga masih fungsi daripada leadership terhadap diri sendiri, yaitu membuat kita menjadi pribadi yang open-minded, yaitu menghargai proses serta usaha kita sendiri dan orang lain, membuat kita menjadi lebih percaya diri, serta menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Artinya, kita mampu menyelesaikan suatu pekerjaan hingga tuntas.
Coba kita lihat berikutnya adalah manfaat leadership bagi organisasi atau perusahaan. Apa aja itu? Pertama, menciptakan budaya kerja yang positif, yaitu can do attitude di setiap level karyawan. Berikutnya adalah meningkatkan produktivitas karyawan sehingga profit perusahaan bertumbuh. Lalu, kita juga akan membantu perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnis. Yang berikut juga adalah manfaat leadership bagi organisasi perusahaan, yaitu meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan komunikasi dua arah antara pimpinan dengan staf perusahaan. Meningkatkan komunikasi dua arah ini adalah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Membangun sense of belonging pada semua karyawan, dan yang paling penting dari semuanya adalah menciptakan autopilot tim atau karyawan. Nah, sahabat-sahabat Ramusen, demikian tadi pembahasan kita tentang leadership. Leadership itu sangat membantu diri kita sendiri dan organisasi perusahaan. Bila sahabat-sahabat Ramusen menjalankan leadership dengan baik, maka karir sahabat Ramusen pasti akan berkembang. Nah, perkembangan karir inilah yang akan meningkatkan nilai kehidupan sahabat Ramusen. Semoga penjabaran saya tadi dapat menginspirasi sahabat Ramusen dan dapat memotivasi sahabat Ramusen dalam mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Sekian video kali ini, kita akan berjumpa di video berikutnya. Silahkan di like, di share, dan di subscribe channel Ramusen ini. Buat sahabat Ramusen, saya selalu mengajak untuk tetaplah bermimpi, tetaplah berusaha, selalu bersyukur, selalu berdoa, and makes your dreams come true. Bersama Ramusen, pasti bisa.